Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan Habibana Habib Gais bin Abdurrahman Assegaf. Selamat datang di podcast kajian persiapan sebelum menikah. Kayaknya grogi banget. Iya, salah. Pertama ini Bib, pertama ya? Bib. Ya. Oke. Jadi kita ingin memperkenalkan dulu Bib ini. Semangat Infak Club ini Oke. adalah platform atau komunitas yang digagas oleh bagian dari semangatbantu.com juga. Nanti kalau komunitas ini, kalau yang sudah bergabung akan mendapatkan beberapa fasilitas. Pertama itu free ebook, kemudian mendapatkan kajian eksklusif dari beberapa narasumber yang sudah terkenal, bukan hanya namanya tetapi juga keilmuannya. Begitu Bib. Nah, saya ingin memperkenalkan juga Habibana Habib Gais bin Abdurrahman Assegaf. Beliau ini adalah salah satu alumni S1 di Al-Azhar Kairo Mesir ya Bib. Iya, alhamdulillah. Jurusan Akidah Filsafat ya. Iya, benar. Ya. S2-nya di UIN Syarif Hidayatullah. Jurusan Dirasa Al-Islamiyah. Udah hafal banget kayaknya. Iya, saya baca tadi. Iya, kayak persiapannya udah. Persiapannya udah 3 bulan yang lalu. Iya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pranikah. Sebenarnya ini adalah momok yang menakutkan sebenarnya kalau anak muda ditanya kapan menikah. Banyak orang yang khawatir, merasa jengkel kalau ditanya kapan menikah. Seperti pertanyaan kapan wisuda itu agak menjengkelkan Iya, juga. benar. Iya, tapi kalau udah ada persiapan, mungkin mereka akan tertarik untuk mendengarkan pembahasan ini. Tapi kalau masih jomblo mungkin agak-agak ini, agak-agak horor. Horor. Ya, silakan Bib. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du fa nawaina ta'adum wa ta'dim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ittiqa'an mardatillahi wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ngebahas soal nikah itu artinya kita ngebahas soal one way ticket. Jadi tiket yang pertama kali lah gitu ya, yang bakalan kita pegang dan nggak akan ada tiket return. Jadi emang one way banget gitu, nggak mungkin kita bisa kembali setelah kita memutuskan membeli tiket tersebut. Ketika kita sudah masuk ke dalam kereta, kita sudah naik pesawat, kita tentu mustahil meminta ya baik masinis ataupun kondektur, apalagi pilot untuk muter gara-gara kita merasa memang penerbangan ini nggak cocok buat kita, ya kan? Nggak bisa, paham ya? Jadi satu hal yang emang kita nggak bisa redo, ya, kita nggak bisa undo juga, nggak bisa kita lakukan ulang dalam artian ya udahlah kayaknya kita 2 malam ini kita menganggap diri kita nggak cocok gitu, nggak bisa. Kalau udah kobil tuh udah kelar urusan. Kalau udah kobil tuh ya sudah selesai urusan. Jadi nggak mungkin kita bisa untuk mengintervensi daripada kita punya syariat. Nah kemudian karena memang itu adalah one way ticket, maka daripada itulah kita harus hati-hati. Jadi kita nggak bisa tuh mutusin satu hal ya semata-mata karena kita punya kecenderungan, kita punya rasa suka misalkan sama orang, terus jadi kita memutuskan oh ya udah berarti she is the one atau he is the one, itu nggak bisa. Jadi harus ada syarat-syarat yang kita harus penuhi, kemudian juga harus ada step by step yang harus kita lakukan supaya apa sih? Supaya kita betul-betul bisa mendapatkan pernikahan yang baik, sakinah mawaddah warahmah. Kalau kita lihat bagaimana para ulama mengajarkan kita, yang pertama adalah kita harus sholat istikharah. Jadi
Nabi Muhammad SAW itu sebagaimana diriwayatkan para sahabatnya, kana yu'allimuna. Nabi itu mengajarkan kepada kita al-istikharah, untuk sholat istikharah. Fi jami'il umur, di dalam setiap urusan. Kama yu'allimuna surah fil Quran, sebagaimana Nabi mengajarkan surat di dalam Al-Quran. Ya kan? Idza hamma ahadukum ala syai'in, kalau kalian tuh punya ham, artinya kalian tuh punya kerisauan, kegalauan dan juga keinginan. Dan hamun itu sesuatu yang artinya kalian sudah putuskan itu. Kalian sudah putuskan, oh ya ini berarti saya memang sudah mau nih dengan orang ini gitu. Meskipun mungkin masih ada ya pilihan, tapi kita sudah memutuskan, kita tetap harus istikharah. Artinya dengan keputusan apapun itu kita harus tetap tanya sama Allah, benar nggak sih sebenarnya ini? Nah, persiapan sebelum menikah ini apa yang paling penting, Bib? Apakah harta dulu? Oh, ya baik. Ilmu? Baik. Yang pertama kan tadi udah kita sampaikan bahwasanya istikharah. Nah, istikharah ini kan kalau kita sudah punya keputusan. Keputusan ini kan berbasiskan juga terhadap analisa kita kepada lawan jenis, ya, kepada lawan jenis. Pertama, kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW itu memberikan kriteria, tungkahul mar'ah li arba. Perempuan itu dinikahkan karena 4. Yang pertama, li jamaliha, karena dia cantik. Kenapa? Karena manusia ini punya tabiat bosan. Tapi Nabi tidak menikahi perempuan gara-gara cantik. Nah itu ya, Nabi menikahi Siti Saudah misalkan, karena Siti Saudah adalah seorang yang tua yang membutuhkan bantuan. Karena Siti Saudah adalah seorang wanita yang sudah tua dan membutuhkan bantuan. Jadi mustahil lah kita mengatakan Nabi SAW itu mengajarkan kita melihat fisik. Buktinya toh Nabi SAW menikah dengan Siti Saudah. Itu sebagaimana kalau kita punya pikiran yang kritis, maka kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita fisik itu bukan yang utama. Kemudian 5 liha, karena dia punya uang. Oke lah, mungkin orang menganggap Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Khadijah gara-gara uang. Enggak juga, karena Nabi Muhammad SAW udah kaya. Buat apa nikahi Siti Khadijah? Kalau seandainya karena harta, mungkin Nabi Muhammad SAW pilih ya perempuan yang lebih cantik, perempuan yang lebih kaya, yang mungkin perawan. Siti Khadijah udah nikah 2 kali. Oke, umur coba antum bayangkan, gapnya 15 tahun, dimana pada saat itu pernikahan umur 8 tahun itu udah biasa. Bayangin Nabi milih cinta pertamanya kayak begitu, ya. Berarti kan Nabi kasih kriteria ini jangan langsung dianggap ini kriterianya begini-begini, tapi harus ada harus ada pembacaan yang menyeluruh gitu terhadap kita punya agama. Kemudian yang ketiga lihasabiha. Karena Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kita juga untuk menikah dengan orang yang memiliki hasab. Hasab ini ada yang mengartikan nasab, ada yang mengartikan keturunan orang yang pernah berjasa. Anak pahlawan, anak orang terpandang, anak aristokrat. Ya lebih utamanya sih anak orang yang punya jasa lah. Misalkan nikah dengan anaknya Sayyidina Umar. Bayangin, ya kan? Nikah dengan anaknya Sayyidina Abu Bakar. Pasti beda dengan nikah dengan Umar Bakri misalkan, ya. Atau nikah dengan dengan Abu Bakar yang bukan Sayyidina Abu Bakar sahabi misalkan, ya tentu saja berbeda. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Lidiniha, baru pilih agamanya. Fatwar bidzatidin tadi baca adab. Kata Nabi memungkasi, kamu harus pilih soal agama. Kamu nggak bisa pilih yang lain. Kenapa? Karena itu menentukan. Karena itu sangat menentukan. Itu di dalam hadis ini kan tungkahul mar'ah bi arba'. Nikahilah perempuan karena 4 hal. Iya. Terus bagaimana kalau misalnya seorang perempuan ini kriterianya sendiri seperti apa? Kalau perempuan juga sama saja. Karena perempuan itu punya kafa'ah. Kafa'ah itu artinya kesetaraan. Dan kafa'ah ini adalah sebenarnya kewajiban laki-laki ya, untuk memenuhi kriteria perempuan. Karena perempuan itu lebih cenderung agak tricky. Ya, perempuan wanita itu adalah makhluk yang sangat tricky. Ya mohon maaf ini ya, akhwat. Tidak yang tersinggung. Karena sangat sangat rumit. Kalau tricky rumit ya. Nah, kalau bagi perempuan sendiri, para ulama itu tentu saja memberikan kriteria yang seperti Nabi, ya kan? Karena memang harus melihat kepada finansial, harus melihat kepada kesempurnaan fisik, juga nggak masalah kalau kita pengen nikah sama orang mulia, tapi yang jadi penting ini adalah agama. Nah, kita sekarang bicara soal kafa'ah atau kesetaraan. Gimana sih sebenarnya kafa'ah itu? Apakah kafa'ah itu wajib? Kafa'ah itu sebenarnya nggak wajib kalau saling memaklumi, keseimbangan misalkan. Yang laki S1,
ya kan? Yang perempuan S1. Ya, tentu saja itu bisa disebut kafaah, atau yang laki S2, yang perempuan S1. Oke. Nah, tapi gimana seandainya yang perempuan S3, yang laki nggak sekolah? Nah, disitulah syariat mengatakan itu sebenarnya fine-fine aja kalau misalkan mau diterima. Kalau misalkan ada penerimaan, itu nggak ada masalah. Kan tetapi yang bisa kita lihat kemudian bagaimana para ulama menengahi permasalahan ini adalah apabila seorang wanita bisa menerima keadaan seorang laki-laki yang misalkan dia kurang uangnya, dia kurang tampannya, akan tetapi dia bertanggung jawab, maka itu sudah cukup. Yang paling penting adalah agama. Kenapa? Karena kalau orang yang dimaksud pintar agama ini bukan orang yang pintar ceramah, bukan orang yang pakai peci, tapi orang yang tahu kewajiban dan hak. Otomatis orang yang tahu agama dia akan bertanggung jawab. Paham ya? Jadi dia pasti akan bertanggung jawab. Jadi jangan dibilang, aku kan sholat, aku kan puasa. Oke, kamu sholat, kamu puasa, tapi apakah kamu betul-betul bisa bertanggung jawab? Ya kan? Menafkahinya, rajin nggak? Ya percuma juga kalau sholat tapi males. Akhirnya efeknya apa? Ya udahlah, mendingan saya sama yang nggak sholat tapi rajin. Nah, jadi ini PR juga bagi para jombloan yang emang apa sih? Kita ini punya tugas ya, kalian tuh punya tugas untuk merubah mindset bahwasanya teman-teman yang soleh itu ya hanya soleh di dalam sisi ibadah, tapi juga tunjukkan kalau teman-teman yang soleh itu ternyata kesolehannya bukan hanya dalam sisi ibadah, tapi juga dalam sisi muasyarah dan muamalah. Bagaimana Nabi lantas memberikan mahar yang besar, ya kan? Bagaimana Nabi lantas tidak pernah melalaikan kewajiban, baik itu kewajiban biologis ya kepada para istrinya, ya. Jadi masing-masing ini harus saling melengkapi, karena tidak ada pasangan yang sempurna di dunia ini. Harus saling memaklumi, harus saling melengkapi. Maklum ya? Ya. Jadi harus saling maklum, harus saling memahami antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian kita bicara soal menentukan kriteria kan sudah. Sekarang bagaimana step selanjutnya? Nah, step selanjutnya adalah apabila seorang laki-laki suka dengan seorang perempuan, ya tadi istikharah. Setelah dia istikharah dan dia melakukan penelitian, maka penelitiannya itu harus didasarkan juga dengan syariat, ya. Gimana tuh? Penelitiannya adalah dia datang ke rumahnya, dia audiensi dengan orang tuanya. Dia ketemu dengan orang tuanya. Saya ingin kenal dengan anak bapak, bukan melalui anak bapak saja, tapi melalui bapak itu seperti apa. Maka Anda juga harus bawa anggota keluarga yang perempuan. Kenapa? Supaya anggota keluarga Anda yang perempuan itu bisa ngobrol. Jangan-jangan nanti ada aib secara fisik, ada apa segala macam, itu juga di dalam permasalahan khitbah harus dilakukan. Jadi nggak bisa kita nikahin orang yang fisiknya nggak jelas. Beli kucing dalam karung itu. Beli kucing dalam karung itu nggak boleh. Kan ada juga yang menganggap bahwa pacaran itu setelah menikah, Bib. Ya, itu bagus. Iya, tapi kenalnya bagaimana? Kendala pacaran setelah menikah itu ada bagusnya, ya, ada bagusnya, tapi juga ada tantangannya. Semuanya bagus, tapi maksudnya yang jadi trik itu adalah ketika kita sebelum menikah itu juga sembarangan memilihnya, paham nggak? Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan nanti cinta adalah setelah menikah. Betul, that's right. Tapi harus ada basis keilmuan dan penelitian. Misalnya, ketika kita melamar seorang perempuan, tanya, apa sih yang kamu lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi? Apa yang kamu lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi? Apa yang kamu bikin? Apakah kamu sholat subuh tepat waktu? Apakah kamu baca Qur'annya ada? Nanti kan dia akan cerita. Aku bangun tidur jam berapa? Jam 6. Kan udah tahu, berarti kita akan menghadapi figur seperti itu loh. Paham ya? Bukan artinya kita akan ini nggak cocok sama saya. Nggak mesti. Tapi kalau antum punya pilihan, udah saya tinggalin, nggak apa-apa. Gara-gara dia bangunnya jam 6 misalkan. Karena antum nggak mau kan punya istri, antum bangun duluan gitu. Ya kan? Kemudian yang kedua, antum tanya lagi, bagaimana muamalah dia dengan para habaib, dengan para kiai, dengan para ustadz. Itu dia punya nggak orang-orang yang dekat dengan dirinya dan orang-orang yang paham akan situasi itu. Jadi harus lihat juga, rupanya dia ngeblank. Jadi paling nggak ketika kita itu mau nikah dengan seorang, kita tuh tahu gitu, kita akan menghadapi siapa. Jangan nanti pacaran jatuh cinta setelah menikah. Setelah menikah ternyata nggak jatuh cinta, gimana tuh? Mau
mau dikembalikan? Nggak mungkin. Jadi menikah itu tidak perlu cinta. Nggak gitu juga. Menikah sangat perlu dengan cinta. Saya ceritain deh Nabi SAW. Karena ada yang berpaham Ya, seperti itu. nah, Nabi SAW datang kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah udah suka, tapi nggak menggebu-gebu. Akhirnya Siti Khadijah karena nggak berani ngomong, ditahan itu sampai 5 tahun. Dipendam 5 tahun. Bayangin memendam perasaan sampai 5 tahun gimana? Akhirnya Siti Nafisah binti Munabbih, sahabatnya, ngomong sama Rasul, ya Muhammad, aru'aita idza du'ita ila syarafin wa jahin wa malin. Bagaimana kamu itu kalau diajak masuk ke dalam satu rumah, di situ ada uang, ada harta, ada kemuliaan. Kata Nabi, tilka Khadijah wa rabbil Ka'bah. Oh, itu mah pasti Khadijah. Nabi nggak banyak kalah, langsung datengin pamannya, khitbah, habis khitbah zuat nikah. Nabi habis cinta. Dari awal udah cinta. Ya kan? Udah cinta. Kalau Nabi nggak cinta, umur 20 udah kerja, 25 sukses, nikah sama yang lain. Ya itu karena cinta. Dan tapi masalahnya dilakukan eksekusinya setelah halal. Nah, jangan tergoda dengan rayuan yang nggak bener lah. Ya. Ada lagi pertanyaan ini. Ya. Kan ini saya menyinggung sedikit soal suku. Di Sulawesi itu ada namanya uang panai. Itu Apa tuh? mas kawin atau mahar yang sangat tinggi. Oh iya. Sangat tinggi, patokannya itu sangat tinggi karena yang pertama alasannya untuk menguji keseriusan laki-laki ini. Iya. Yang kedua karena ingin menolak. Jadi Oh. itu gimana hukumnya itu? Ya boleh-boleh saja karena memang ada batasan mahar. Meskipun kata Nabi SAW, aqalluhunna muhuran aktsaruhunna barokatan. Jadi yang maharnya paling sedikit, menyedikitkan mahar itu justru lebih barokah. Itu sebenarnya Nabi begitu sih maksudnya. Nabi pasang hadis begitu, kasih tahu kita supaya perempuan juga punya pedoman. Tapi kita laki-laki punya pedoman apa? Fi'lun Nabi, perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi apa? Kasih mahar yang gede. Laki-laki kasih mahar yang gede, perempuan nurunin. Sekarang dibalik, perempuannya narifnya gede, laki-lakinya nggak mau ngasih yang gede. Akhirnya nggak nyambung. Yang satu lari dari keberkahan, yang satu lagi nggak mau memuliakan. Dan kalau mahar itu gede, berkahnya juga ada. Maksudnya jadi perempuan itu akan kesulitan untuk minta cerai. Iya. Ya kan? Akan kesulitan. Gimana saya pengen cerai sementara saya nggak mampu untuk bayar mahar. Ya kan? Nah, jadi itu enggak masalah karena nanti kita ada istilahnya mahar mithil, mahar yang disesuaikan dengan orang-orang sekitarnya. Jadi adat istiadat itu. Nanti larinya ke adat istiadat. Kalau sampai mengutang itu gimana? Ya kalau masalah mengutang mah sama aja, nggak ada masalah ya. Cuma maksudnya apa ya? Menderita banget sih gitu. Sampai harus ngutang. Sampai segitunya gitu loh, sampai harus ngutang. Apa sih yang dikejar? Maksudnya mohon maaf nih, apa sih yang kita kejar dari sebuah pernikahan yang mewah? Dari sebuah mahar yang luar biasa? Kalau inti dari pernikahan itu udah nggak dapet. Apa yang dikejar? Supaya Anda bisa dapat pujian orang, naikin taraf kegengsian Anda. Buat apa seperti itu? Maka kita punya syariat ini memang tidak bertentangan dengan adat, akan tetapi memang ada adat dan istiadat yang harus ngikutin syariat. Jadi kita nggak bisa tuh seperti mahar misil itu kan adat juga, mahar yang dibayarkan sesuai dengan orang-orang yang ada di sekitar perempuan, bibinya kah, kakaknya kah. Akan tetapi kan harus disesuaikan juga. Tujuan pernikahan itu kan untuk mencapai ketenangan, ya kan. Tapi it's okay, misalkan kita juga nggak bisa nyalin perempuan yang begitu, karena misalkan dia pengennya seperti itu, ya udah. Kalau kamu mau ya kamu ambil, kalau kamu nggak mau ya kamu tinggal, kan selesai ya. Iya. Selesai kan? Iya, kalau kamu mau kamu ambil, kalau kamu nggak mau kamu tinggal. Selesai itu sebenarnya urusannya, ya. Oh iya, ternyata dia perempuan yang matre, gitu kan. Nanti perempuannya ngomong lagi, ya, laki-laki mah bisanya cuma ini doang, ngomong doang, nggak begitu, ya. Jadi kita sebagai laki-laki juga harus mengandalkan intuisi dan sholat istikharah, minta sama Allah SWT supaya dikasih petunjuk. Jadi antum jangan pernah gerak sendiri intinya. Kemudian syawir ahli tuqa, bermusyawarah dengan orang yang bertakwa. Antum harus punya guru. Jadi kalau mau nikah harus datang ke rumah gurunya, ngasih tahu, kenalin orangnya. Biasanya anak-anak remisya di Bintaro itu begitu sama saya. Anak-anak remisya yang ngaji sama saya semua begitu. Jadi mau nikah itu mesti datang ke rumah dulu. Kalau nggak COVID
via Zoom. Iya, ketemuan. Lihat, inilah apa namanya, pengen supaya tahu karakternya apa segala macam. Supaya apa sih kayak begitu? Supaya selamat. Supaya nggak beli kucing dalam karung. Kan kita nasihatin dulu gitu, ya. Bahkan tuh orang sebelum nikah itu kita nasihatnya tuh sampai bagaimana cara manage keuangan. Ada namanya amplop apa ya, dana darurat, amplop untuk dana kesehatan, manage, harus ada alokasi. Amplop untuk nabung jalan-jalan, boleh, nggak ada masalah. Jadi figur seorang guru itu di dalam pernikahan sangat-sangat penting. Orang tua penting, punya pengalaman, tapi guru yang dalam bidang agama yang juga punya pengalaman itu tidak kalah penting. Bahkan kata para ulama, alladzi yu'allimuka umur dinika huwa abuka fiddin. Orang yang mengajarkan urusan agama sama kamu, dia bapakmu dalam masalah agama. Jadi musyawarah itu bukan cuma sama ayah biologis, tapi juga sama ayah ideologis. Gitu. Ya. Terkait umur ini, Bib. Ya. Apakah ada batasan umur seorang laki-laki untuk menikah misalnya? Karena banyak orang yang menganggap bahwa ada yang telat menikah, ya, ada juga yang terlalu cepat menikah disebut. Sebenarnya nggak ada kata telat sih ya. Menikah itu sebenarnya tidak memiliki perkataan telat nikah, telat zuat, itu nggak ada perkataan telat itu, ya. Perkataan telat itu nggak ada, telat menikah itu nggak ada. Yang ada adalah memang belum waktunya. Banyak loh wali itu nikah umur 40. Saya punya guru ilmu hadis nikahnya umur 40. Jadi sampai umur 40 ngapain? Pergi ke Mesir sama ke Mekah nuntut ilmu. Jadi tidak usah tertekan karena iya, kalau ada yang bertanya. Iya, nggak usah terkekang. Cuma memang stigmanya kalau perempuan umur 30 itu kayaknya udah dianggap apa ya? Padahal nggak juga. Lihat Siti Khadijah, itu kan hikmahnya. Jadi Nabi itu, antum kalau perhatikan bagaimana Nabi merubah dunia, salah satunya adalah dengan cara ya menikahi Siti Khadijah. Di zaman dimana perempuan itu didegradasi, dihinakan, dianggap sebagai najis yang diciptakan oleh setan, tapi lihat bagaimana Nabi memuliakan Siti Khadijah, nikah umur 40 tahun. Kalau ada anak umur 30 udah puyeng, lihat Siti Khadijah di zaman waktu itu perempuan biasa dinikahi umur 8 tahun. Tapi ternyata apa? Nabi nikah dengan orang yang umurnya 40 tahun. Jadi kita nggak usah mempermasalahkan dalam masalah umur, saya kira gitu. Nah, kita bicara lagi tentang pranikah ini, Bib. Ya. Masih masalah mahar nih, Bib. Ya. Masalah mahar. Mahar yang ditentukan oleh Rasulullah SAW itu, kalau maharnya Rasulullah dia agak tinggi ya. 70 ekor unta kalau tidak salah, berapa itu? Ya, maharnya Rasul itu 400 dirham. Ya mungkin kisaran mungkin sekitar 40-60 jutaan lah maharnya. Jadi perempuan ini mengambil dasar itu bahwa wajar kalau kita oh ya boleh, nggak apa-apa. Dan ya boleh kamu patok aja segitu. Tapi hak saya untuk menolak. Hak saya untuk menolak. Ya it's okay, nggak apa-apa. Kamu pengen begitu nggak apa-apa. Tapi saya juga punya hak untuk menolak. Kenapa kita jadi terbebani? Kita harusnya lebih takut ke manusia apa ke Allah sih? Apa yang kita jadi terintimidasi dengan perkataan begitu? Ya nggak apa-apa. Kalau kamu memang maunya kayak gitu silahkan. Tapi saya nggak bisa. Karena memang saya nggak mampu dan nggak sanggup. Dan mengatakan nggak mampu dalam bidang finansial itu saya kira normal-normal aja, nggak ada masalah. Ya kan? Jawabannya kan tegas. Jawabannya harus tegas. Nggak apa-apa. It's okay. Nggak ada masalah. Kamu mau begitu nggak apa-apa. Nah, jadi masalah adalah laki-lakinya ciut. Akhirnya yang terjadi apa? Ketika dia berhasil menikahi perempuan itu, yang terjadi adalah balas dendam. Gimana cara balas dendam? Ya macam-macam. Bisa dengan cara dia nikah lagi, bisa dengan cara dia selingkuh, bisa dengan cara dia nyakitin hati istrinya, KDRT. Apa barokahnya sih pernikahan yang kayak gitu? Nah, tapi pernikahan kayak gitu bisa dibenahi, bukan nggak bisa dibenahi. Ada cara-cara yang sebenarnya bisa dilakukan lah, bisa diikhtiarkan. Meskipun memang perceraian juga adalah sebuah opsi, sebuah pilihan. Nah, kembali lagi terkait umur ini, Bib. Idealnya seorang perempuan itu menikah di umur berapa? Wanita. Ya bukan masalah umur sebenarnya, tapi masalah siapa.
Jadi setelah dia balik itu kan kalau kata para ulama ya 15 tahunan. Seandainya perempuan 15 tahun itu sudah siap menikah, ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja dia menikah. Kenapa nggak boleh? Boleh-boleh saja. Tapi permasalahannya sebelum 15 tahun dia ngapain? Kalau kerjaannya main Instagram ya jangan. Tapi kalau kerjaannya adalah udah biasa di kampung, udah seperti Siti Aisyah, udah bisa cari kayu sendiri, kemudian merah susu sendiri, ya gembala kambing sendiri. Saya kira itu adalah hal yang sangat wajar, karena di perkampungan banyak sekali ya pernikahan-pernikahan yang terjadi antara orang yang umurnya jauh, laki-lakinya umurnya 40, istrinya umurnya berapa? 15, 16 ya, dan baik-baik saja. Itu pernah terjadi juga di antara keluarga kami, ada yang tapi keluarga jauh ya, 50 tahun dapat istri, 20 tahun cantik lagi. Bayangin. Ya kan? Nah, jadi 50 tahun tuh dia baru nikah. Kenapa baru nikah? Jagain ibunya. Nah, ini juga problem ya bagi para laki-laki. Antum kalau ninggalin ibu antum hanya untuk antum itu nikah, berat nanti konsekuensinya. Karena ada konsekuensi moral di situ. Artinya antum meninggalkan orang yang sudah berusaha membesarkan antum sedemikian rupa, antum malah mencari orang lain. Kalau niatnya menikah untuk merawat ibunya itu gimana, Bib? Bagus, cari orang seperti itu. Cari orang seperti itu, tapi jangan modus. Niat apa? Saya mau cari orang buat ngerawat ibu saya. Semakin banyak semakin bagus. Modus juga ya kan? Ya. Jadi intinya sih masalah niat kita tuh gimana sebenarnya? Niat kita gimana? Ini ada titipan pertanyaan dari peserta Zoom. Dari antum ya? Bukan dari peserta Zoom ini, Bib. Namanya Fajriansyah, asal Jakarta. Pertanyaannya, Assalamualaikum ya Habibana, izin bertanya, kalau misalkan kita akan menikah, kita ingin konsep syar'i, tapi terbentur dengan adat dan gak ada persetujuan orang tua, bagaimana kita menyikapinya? Ya, konsep syar'i itu seperti apa harus didefinisikan dulu. Kalau konsep syar'i misalkan laki-laki sama perempuan dipisah, ya kan, kemudian keluarga nggak mau laki-laki perempuan dipisah, ya udah nggak apa-apa, laki-laki sama perempuan nggak dipisah, akan tetapi betul-betul jangan sampai terjadi pertemuan, persinggungan, tempatnya agak dijauhin misalkan. Kemudian perempuan katakanlah ya jangan sampai berbaur dengan laki-laki, ya kan. Nah tapi permasalahannya di situ adalah sulit ya, di zaman ini sangat sulit, tapi terjadi. Kami para habaib itu kalau nikah itu rata-rata sih, nggak semua ya, rata-rata para habaib yang masih ngikuti jalan salafnya, orang nikah itu dibedain antara laki-laki sama perempuan. Acara laki-laki sama perempuan itu dibedakan. Nah, seperti itulah ya, acara laki-laki sama perempuan itu dibedakan. Kalau ada pertunjukan musiknya ini yang ya. biduannya itu, Bib, gimana itu? Itu apakah pernikahannya antum didatangi, antum pernikahannya pertama ketika qabil tuh baca Quran didatangi malaikat, malaikat yang penuh rahmat. Setelah itu antum didatangi Israil antum. Ya itulah sama-sama mencampurkan itu ya. Iya makanya. Dan itu terjadi loh. Iya terjadi. Ya, saya punya kawan itu di Brebes. Dia nikah misalkan awal nikah malam pertama pengajian, abis itu dangdutan, mabuk-mabukan. Bahkan di daerah Sragen ya, saya punya kawan juga di sana. Dia mohon maaf ya, dia hampir setiap bulan menangani masalah hamil di luar nikah, pernikahan karena pernah berbuat hubungan yang nggak baik. Tuh, jadi emang PR kita banyak banget gitu. Dan untuk tahap ta'aruf itu antum nggak usah takut gitu, baik yang perempuan ataupun laki-laki nggak usah takut. Kenapa? Karena kalau kita semakin takut, akhirnya kita nggak bisa memulai, dan akhirnya malah timbul hal-hal negatif, pengen pacaran. Tapi kalau ta'aruf itu, pintu ta'aruf dibuka, misalkan orang datang ke rumah, ya oke, misalkan kamu tuh siapa, jelas dulu gitu. Kita bawa orang tua kita, jangan juga orang yang ta'aruf sembrono, saya pengen datang ke rumah kamu, mau ngapain? Ya kan, antum itu datang harus sudah punya keinginan untuk menikah dan kesanggupan, jangan cuma pengen. Kalau kita kenalnya perempuan ini dari sosial media bagaimana itu? Ya nggak apa-apa, kalau seandainya benar-benar mah namanya rezeki Allah kasih di mana aja, mau di medsos mau nggak di medsos. Ya. Tapi takutnya tidak sesuai ekspektasi itu. Ya makanya datengin, makanya ada istilah nador. Maka laki-laki itu boleh melihat kepada perempuan itu wajah dan telapak tangan. Diperbolehkan lihat wajah orang yang bercadar, dia akan copot cadarnya ketika antum khitbah, pengen khitbah, saya mau nador, saya mau lihat.
Bahkan ya biasanya itu kalau para habaib itu disuruh lihat sampai apa namanya, di fotonya disuruh bawa pulang. Ente bawa, ada yang begitu. Kalau ente apa namanya nggak cukup nazar 1 kali 2, ente bawa fotonya sampai pulang, ente datang ke sini besok. Ente pikir-pikir dulu. Nah sampai segitunya, karena orang kalau sudah nikah gawat. Kamu nggak bisa kembali lagi, gitu loh. Kamu nggak bisa mencabut kata qabiltumu, walinya juga nggak bisa mencabut daripada ijabnya, nggak bisa. Saksinya sudah ada, udah sah suami istri, gimana? Akhirnya yang terjadi adalah hal-hal yang nggak diinginkan. Itu pembahasannya berarti pasca nikah. Pasca nikah itu ya. Iya, tapi itu berat, lebih berat dari pranikah. Iya. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi Iya. Namanya Jamaluddin Wijaya dari Kota Lampung Selatan. Bagaimana jika calon istri tidak jujur tentang kepribadian dirinya kepada pasangannya? Iya. Apakah boleh menutupi masa lalunya? Jadi mungkin di masa lalunya ini. Iya, antum nggak usah cerita. Antum Boleh nggak usah, tidak jujur? antum nggak usah cerita masa lalu antum. Yang penting antum sudah berubah, tobat, itu aja. Itu aja. Antum jangan cerita yang buruk-buruk. Buat apa antum cerita yang buruk-buruk? Ya, Allah sudah tutupi aib antum, kenapa antum malah buka sendiri? Pernah ada cerita ya. Jadi perempuan ini memang nikah sama orang alim soleh. Dia sudah berzina sebelumnya, hamil. Akhirnya dia nikah, baru ketika malam pertama kasih tahu. Nah laki-laki ini karena ketakwaannya dia maafkan perempuan ini. Dan akhirnya perempuan itu disuruh diam di rumah sampai 5 bulan, sampai melahirkan di rumah sendirian. Dan setelah itu supaya apa sih? Supaya tetangga nggak ada yang tahu dia hamil. Enggak, masa hamil melahirkan cepat banget 5 bulan ya kan? Itu jabang bayinya yang ketika baru lahir dibawa ke tengah surau, kemudian orang pada nanya, ini anak siapa? Tiba-tiba laki-laki ini pura-pura keluar, oh kalau nggak ada yang mau ngasuh biar saya ngasuh. Dia sudah nyelamatin anaknya, selamatin ibunya. Karena nanti suatu saat wajar kalau bapaknya nggak mau jadi wali. Orang nggak akan suzon mikir macam-macam kan? Nah, itu paham ya. Nah, akhirnya temannya laki-laki tersebut dimimpikan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kasih kabar gembira sama laki-laki itu karena dia akan bersamaku di surga. Karena sudah menyelamatkan satu orang dari putus asa pada Allah. Menyelamatkan bayinya sama ibunya. Iya, menyelamatkan. Yang paling penting nyelamatin ibunya. Coba kalau ibunya stres, kemudian ibunya Dirajam. bukan masalah dirajam, maksudnya ibunya stres, kemudian ibunya jadi murtad. Mending kalau dirajam. Kalau murtad, karena dia nggak terima, kok Islam gini amat sih, gitu. Nah, ya, gitu ya. Ada lagi pertanyaan ini, Bib? Ya, silakan. Dari Zakia, Ya. dari Sulawesi Selatan. Masya Allah, ini banyak orang Sulawesi. Iya. Seorang guru pernah menyampaikan kepada saya dalam satu pertemuan. Katanya, jodoh yang baik itu hanya datang satu kali. Yang datang selanjutnya itu akan berkurang kualitasnya. Pertanyaannya, sisi kebaikan itu bagaimana mengukurnya? Apakah yang pertama datang atau yang masuk dalam kriteria 4 yang tadi? Karena mendengar hal tadi membuat saya sebagai wanita selalu bertanya-tanya dalam hati. Yang mendekat ini baik atau tidak? Bagaimana menanggapi hal ini? Tadi sudah kita bahas. Pertama soal istikharah, kedua minta pertimbangan orang tua, orang soleh, dan kemudian ta'aruf. Jadi harus tanya tuh, kamu tuh dari mana, kemana, mau kamu apa, dari pagi sampai malam kamu ngapain aja. Itu kan ketahuan sih sebenarnya, cara cerita orang kan nggak bisa ditipu. Kan nggak bisa ditipu. Saya pagi sholat subuh, selalu tepat waktu misalkan ya, selalu di masjid misalkan. Kemudian saya baca Quran. Tapi kalau dia jawabnya untuk menutupi aibnya itu. Ya, coba kalau misalkan dia ngomong kayak gitu bohong, Iya. dia kan satu dosa di sisi Allah, itu udah pasti dan itu berat. Kemudian yang kedua, akan ketahuan juga bohongnya. Begitu dia bilang saya rajin baca, coba kamu baca Quran, rupanya nggak benar bacanya, ya kan? Kemudian dia bilang saya dekat, ditanya lagi, kamu dekat dengan habaib sama ulama siapa? Dia, saya dekat dengan ini, coba panggil ke sini, mau nggak kira-kira? Coba kamu ngobrol sama dia di depan, mau nggak kira-kira? Nunjukin aja, boleh nggak kita nuntut begitu? Ya boleh aja karena nggak haram. Ya. Jangka waktunya kalau untuk ta'aruf itu berapa lama, Bib? Ya secepat mungkin kalau bisa ya. Berbulan-bulan? Jangan sampai terlalu lama. Yang jelas ente datang ke rumahnya, ketemu sama bapaknya, ketemu sama dia, ente bawa perempuan. Yang ta'aruf tuh biar perempuannya, perempuan sama perempuan. Anda ta'aruf dengan ayahnya, orang tuanya. Ya. Cukup kita itu sebenarnya niat sekali udah cukup sebenarnya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Bib. Namanya Ahmad Khairi dari Jakarta. Ya. Assalamualaikum ya Habibana. Izin bertanya,
Mohon penjelasannya terkait pertanyaan UAS tentang membaca ratib al-tos sebanyak 41 kali akan meluluhkan hati wanita. Iya, itu kan mujarobat. Iya, Ratib Al-Atos itu kan memang dikarang oleh salah seorang wali kutub besar, Habib Umar Al-Atos bin Abdul Al-Atos, Sohibul Ratib. Ya, jadi memang fadilahnya sangat banyak, sangat banyak. Ya, kalau antum baca dengan niat itu, kenapa antum nggak minta surga sekalian sih? Kenapa hanya perempuan? Kenapa antum nggak minta ridho Allah aja gitu kan? Ya tapi itu mujarobat. Ya sama aja antum punya uang, antum belikan mobil atau antum naik haji, pilih mana? Itu pilihan ya. Ya masing-masing ada pilihan. Namanya mujarob kadang-kadang tergantung badan juga. Kita punya obat, oh ini minumlah obat ini maka kamu akan begini-begini. Rupanya khasiatnya beda karena tergantung siapa yang nelen, tergantung metabolisme tubuhnya. Nah baca itu bisa dikabulkan, baca Ratib Atos bisa dikabulkan karena memang kitanya juga memahami maknanya dengan benar, tujuan kita benar ya, maka dikabulkan. Baik, ada lagi? Terkadang banyak orang yang ini bahwa kalau untuk mengejar cinta perempuan ini atau laki-laki ini harus mengejar sang khalik dulu. Tapi dia mengejar sang khalik tujuannya untuk mendekati wanita ini. Iya. Gimana itu? Iya, itu ibaratnya dia menggunakan BMW untuk dapat debu. Saya pengen pakai BMW supaya saya dapat debu. Itu perbandingan yang nggak pantas sebenarnya, karena Allah tuh sangat maha sempurna. Ya, nggak pantas saya ngomong gitu sebenarnya. Cuman ini aja gitu sebagai salah satu perbandingan. Jadi kalau kita memang niatnya karena Allah, ya sudah Allah saja yang bicara. Nanti Allah akan datangkan kok. Kalau kita sabar. Lihat Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif ditimpukin. Gara-gara apa? Pengen hijrah. Rupanya Allah kasih tempat yang lebih baik, bukan di lembah. Bukan di lembah dikasihnya. Dikasih di mana? Di Madinah. Tempat yang subur. Tempat yang subur berperadaban. Jadi Allah selalu punya dan menyimpan sesuatu yang lebih baik bagi setiap orang yang bersabar. Niatnya harus benar dulu gitu ya. Betul. Jadi setiap orang bersabar, Allah pasti simpan sesuatu yang lebih baik meskipun dia nggak minta. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Ya. Dari Bogor, namanya Winda. Assalamualaikum. Izin bertanya, jika seorang ikhwan yang baik agamanya datang menemui wali akhwat menyampaikan niat baiknya, sedangkan wali akhwatnya sudah merestui, namun di sisi lain akhwatnya dilema karena melihat dari ikhwan yang saat menyikapi suatu permasalahan itu, dia belum bisa dikatakan dewasa. Apa itu bisa dijadikan alasan untuk menolak lamarannya gitu? Ya boleh, nggak apa-apa. Memang kan perempuan butuh kedewasaan juga, butuh dewasa. Laki-laki harus dewasa. Kalau laki-lakinya nggak dewasa, gimana dia mau membimbing rumah tangganya? Nanti disetir perempuannya. Soalnya perempuan itu kan tabiatnya bengkok. Dia harus disetir laki-laki dalam artian agamanya. Kecuali perempuan ini orang yang solehah luar biasa, yang dia bukan ahli dunia, baru nggak apa-apa. Sufi kayaknya kalau itu. Ya itu kan sufi juga banyak sekarang suka film. Iya, ya kan sufi palsu itu. Iya. Pertanyaan berikutnya dari Abdus Salam, asal kota Kendari. Mau nanya, ceritakan keuangan panjenengan dengan istri tercinta Habib. Sudah bosan dengar keuangan para artis. Itu keromantisan Habib dengan ngapain diumbar? Ngapain diumbar kayak begitu? Ya kan? Ngapain diumbar yang model itu? Makanya para habaib itu nggak pernah pasang foto istrinya. Antum lihat siapa? Ada misalkan orang sekelas Habib Umar pernah posting nggak istrinya? Habib Abu Bakar Al-Admin Masyur pernah posting nggak istrinya? Nggak pernah. Jadi bukannya kita itu nggak punya kemesraan, tapi sesuatu yang berharga itu pasti dirahasiakan. Iya. Kecuali mau dijual. Kalau dijual lain ya. Pasang aja kemesraan, pasang aja kemesraan itu di media sosial. Akhirnya orang, apa faedahnya? Hanya buat cuci mata orang. Apa faedahnya? Supaya antum dibilang kalau antum tuh orang yang setia, supaya antum dibilang enggak juga. Banyak orang yang pasang foto mungkin sama pasangan hidupnya, tapi selama hidupnya enggak setia. Sangat bisa terjadi lah maksudnya. Tapi kalau misalkan antum pengen tanya ya, keromantisan itu adalah pada saat baca rotib bareng. Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan saya ketika melihat istri saya itu beribadah. Saya selalu bilang gitu. Jadi kalau Umi pengen nyenengin Abi, cukup Umi itu
selalu terlihat dalam keadaan beribadah. Itu aja. Demand saya sebagai seorang laki-laki itu aja. Nggak lebih. Dan ngajarin anak. Kurikulum juga saya buat. Nah, jadi cerita sedikit kan? Ya kayak gitu kan. Artinya ya saya demand saya sebagai seorang suami gitu aja. Cukup itu sudah sangat jauh lebih dari cukup. Ya. Kalau kita ngeliat istri sholat, puasa, zakat, haji itu sedekah ya, itu sangat menyenangkan. Nah, ada pertanyaan lagi yang kedua ini, Bib. Dari Abdul Salam tadi. Amalan apa yang mendekatkan jodoh? Amalan apa yang mendekatkan jodoh? Ya. Kita berdoa sama Allah SWT, mengharap bahwasanya Allah SWT mengampuni dosa kita, karena bala itu tidak akan diturunkan kecuali karena kita punya dosa. Jadi kalau ada bala diturunkan, kita mau dibersihkan. Kita mau dibersihkan sama Allah. Apa bedanya itu bala, musibah dan azab itu? Bala, musibah dan azab, ya semuanya mirip-mirip ya, semuanya mirip-mirip ya. Kalau azab itu sudah sangat parah. Nabi tidak pernah mensifati musibah. Musibah itu bisa terkena kepada orang Islam dan orang non-Islam. Tapi kalau azab itu hanya kepada yang dimurkai. Kalau musibah itu rahmat bagi orang beriman, tapi azab bagi orang yang tidak beriman. Gitu saja. Jadi kalau kita kena musibah ya kita beriman, itu sebenarnya rahmat dari Allah. Allah sayang sama kita. Sama seperti anak kecil yang diomongin suruh masuk rumah nggak mau, antum cubit. Sekali-kali kita memang harus dicubit. Nah, ada pertanyaan lagi, Bib. Ya. Dari Ismi, asal Depok. Ya. Apakah saat nanti ada laki-laki yang datang melamar dan berniat serius mengajak menikah, apakah boleh tidak menceritakan aib masa lalu dengan calon pasangan? Ini seperti yang tadi. Dan bagaimana jika ada yang mengajak menikah tetapi laki-laki tersebut masih galau karena belum bisa move on seutuhnya dari mantannya? Waduh. Karena sebelumnya laki-laki tersebut baru saja mengalami ditinggal nikah dengan mantannya. Itu, Bib. Dia ditinggal nikah ini, Bib. Jadi kalau masalah antum ditinggal nikah, ya misalkan ditinggal nikah atau segala macam nggak bisa move on, itu wajar. Pasti butuh waktu banyak orang. Nah, sibukkan diri kita dengan hal yang positif. Gini, kalau kita tertutupi gunung, yang kita lakukan apa kira-kira? Kita pengen lihat pemandangan di seberang, kita ketutupan sama gunung, apa yang kita lakukan? Kenapa antum nggak mendaki kesuksesan saja? Supaya antum melihat di balik gunung yang menghalangi kebahagiaan antum, ada kebahagiaan antum di situ. Antum daki itu gunung. Tunjukkan sama dunia kalau antum itu orang yang tidak bisa disepelekan. Ya, nggak apa-apa. Bikin aja dia menyesal. Ya, bikin aja dia menyesal. Nggak apa-apa. Saya itu motivasi awalnya. Tapi nanti ketika antum sudah sampai di ujung, antum akan berubah. Karena memang orang butuh, terkadang memang ada ya. Terkadang ada orang-orang yang memang tidak sanggup untuk punya niat itu dari awal. Dan dia berubah di tengah-tengah atau ketika sudah akhir perjalanan dia berubah. Husnul khotimah. Tapi tidak apa-apa awal-awal misalkan saya nggak pengen seperti ini. Saya pengen tunjukin kalau dia sudah salah bikin keputusan. Dengan cara apa? Dengan cara saya jadi orang yang lebih baik. Awal-awal nggak apa-apa. Tapi jangan diterusin. Kenapa? Karena itu artinya antum nggak bisa move on. Ya, insyaallah. Ada juga ayat yang menjelaskan bahwa orang baik itu ketemu dengan orang baik, Bim. Itu bagaimana menyikapinya? Karena di dalam Al-Quran Asia itu menikah dengan Fir'aun, Bim. Iya. Nah, itu bagaimana? Iya, enggak apa-apa, biasa itu. Biasa. Ya, karena tidak selamanya orang yang bersama di dunia akan bersama di akhirat. Tidak selamanya orang nikah belum tentu jodoh. Tapi orang jodoh sudah pasti menikah di surga. Ada seorang laki-laki nih, dikisahkan para ulama, tinggalnya di Kufah. Dia cinta sama seorang perempuan cantik. Perempuan cantiknya juga cinta, tapi perempuan itu sudah dilamar. Perempuan itu nikah, tapi dia bilang saya tetap akan menemui kamu untuk berzina. Tapi laki-laki itu mengatakan saya takut sama Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Perempuan tersebut juga mengatakan kalau kamu takut saya harus lebih takut lagi. Akhirnya perempuan itu tetap melayani suaminya tapi tidak mau makan apa segala macam hingga perempuan itu meninggal. Akhirnya laki-laki itu berziarah dan dia bermimpi bertemu perempuan itu, dan perempuan itu mengatakan sebentar lagi insya Allah kamu akan menyusulku. Akhirnya Allah cabut nyawanya.
dua-duanya sama-sama takut nggak mau berzina, tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa, Allah cabut nyawanya dan Allah pertemukan di hari kiamat sebagai pasangan. Jangan tanya suaminya yang ditinggalin tadi, pasti nikah lagi tuh. Iya ya, jadi itulah yang terjadi. Ya baik. Ada pertanyaan lagi, Bib. Dari Miftahul Jannah, Iya. dari Goa. Iya. Assalamualaikum Habib. Iya. Bertanya, gimana caranya mengetahui seseorang bahwa dia adalah jodoh yang tepat untuk kita? Ya, pertama sesuai dengan agama. Maksudnya memang lahir batinnya sesuai, keluarganya juga sesuai. Antum harus tahu juga dia ini keluarganya siapa, anaknya siapa. Bahkan ada sampai extend ya, ngirim orang untuk bukan interogasi ya, bukan mata-matai, apa audiensi dengan tetangganya, gimana orangnya. Ada yang sampai itu? Ada, boleh itu, Bib? Boleh aja. Kenapa nggak boleh, kan pengen tahu bagaimana segala. Yang paling pasti istiqoroh ya, istiqoroh sholat ya. Itu kalau misalkan sudah kuat dalam hati, kemudian dilihat memang cocok, ya udah bismillah. Kalau nanti terjadi masalah rumah tangga, bilang ini nggak cocok sama saya, itu sudah terjadi. Antum harus berusaha cocok, kecuali memang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan besar, ya sudah, perceraian juga bisa menjadi pilihan. Namun itu ada prosedurnya yang kita bahas di kelas pasca nikah aja. Iya, gitu. Ada lagi pertanyaan, Bib. Dari Ahmad Sahar, dari Kupang. Assalamualaikum Habib. Bagaimana hukumnya kawin kontrak? Karena saya pernah mendengar dalam Islam Haram mutlak. Haramkan dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kecuali Syiah. Ya, Syiah nikah mut'ah. Tapi buat apa nikah seperti itu? Nggak ada bedanya dengan orang bayar prostitusi. Nggak ada saksi, nggak ada wali, cuma diganti nama saja. Gini. Seandainya saja salto itu diganti nama sholat, apakah jadi sholat? Enggak ya. Saya mau sholat, salto. Saya sudah sholat, iya salto. Kamu ya sholat ya salto. Yang dilihat itu sebenarnya nama apa aktivitas? Aktivitas, bukan nama. Kemudian itu sudah diharamkan sama Sayyidina Umar sampai hari kiamat, dan itu memang halal ya, ada yang menghalalkan dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi sangat sedikit sekali, dan pendapat itu dibuang dengan catatan memang dalam keadaan perang. Antum mau perang sama siapa? Perang jihad mungkin gitu. Iya, kalau misalkan terjadi boleh. Lo antum terjadi misalkan perang jauh dari istri, perang betul-betul perang. Tapi pertanyaan begini, antum perang kok masih bikin gituan gitu? Sudahlah, kita akhir zaman memang. Kita hidup di akhir zaman. Nah, ada lagi pertanyaan, Bib. Ya. Kalau hukumnya kontrak pernikah itu gimana, Bib? Kontrak pernikah kan ada biasa misalnya tidak boleh poligami. Kontrak pranikah itu hanya boleh kalau tidak ahalla haraman atau harrama halalan. Jadi tidak boleh sampai menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Misal, kamu tidak boleh poligami. Menyarankan kamu tidak boleh untuk poligami. Loh, itu namanya mengharamkan yang halal. Yang sunnah. Halal kan? Halal. Kenapa kamu tidak boleh poligami? Karena itu haram. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau saya tidak mau kamu nanti kelak berpoligami, itu boleh-boleh saja. Tapi ya suami boleh tidak menyetujui. Dan perjanjian itu nggak mutlak. Tapi boleh gitu. Ya. Kecuali tergantung ininya. Itu ada sebagian pendapat ulama boleh. Tapi mayoritas mengatakan nggak perlu seperti itu. Karena itu hak laki-laki. Dia pengen nikah lagi itu hak laki-laki. Bagaimanapun kamu tahan-tahan, dia tetap halal. Gimana? Al-Quran sudah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatsa wa ruba'. Tapi ada fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut enggak adil, satu aja. Gitu aja sih, sebenarnya simple ya Al-Quran tuh. Kalau kamu emang punya hajat dan kamu bisa adil, monggo 2 3 4. Kalau kamu emang tidak bisa adil, kamu takut ya, kamu punya perasaan takut. Takut itu kan di perasaan. Dan setiap orang mesti punya. Ya udah satu aja. Kecuali antum pengen menyelamatkan, ada janda, kemudian memang nggak punya biaya, udah lemah apa segala macam, setelah musyawarah sama istri izinkan, ya boleh. Ya. Ada lagi pertanyaan, Bib. Sebagai seorang suami, nikahnya pasca nikah ini. Ya. Sebagai seorang suami, manakah kedudukan yang lebih tinggi? Berbakti kepada ibunya atau berbakti kepada istrinya? Ibu. Makanya ada ungkapan, aku milik suamiku dan suamiku milik ibunya. Aku milik suamiku dan suamiku milik ibunya. Tapi nggak begitu-gitu amat. Maksudnya sebagai seorang laki-laki itu kita harus pinter-pinter lah untuk membagi antara ibu dengan istri. Dan sebagai istri juga kita juga harus paham bahwasanya suami juga punya kewajiban untuk menafkahi ibunya. Jangan sampai kita jadi istri justru malah nanti mengeksploitasi uang suami, tapi suami
justru malah tidak memberikan ibunya. Nah itu antum kalau mau jadi orang yang sukses, antum muliakan ibu. Maka antum kalau menjadikan ibu antum permaisuri, antum akan jadi raja, istri antum pun akan jadi permaisuri. Tapi kalau antum justru mempermaisurkan istri, antum tinggalkan ibu, antum nggak akan jadi raja. Antum nggak akan jadi raja. Udah antum nggak jadi raja, ibu antum sengsara, istri antum pun belum tentu jadi permaisuri. Maka kuncinya ada di ibu. Istriku, izinkan aku mengurus ibuku supaya aku dipermudah di dalam mengurus kebutuhan. Ya, itu caranya ya. Ya. Lagi pertanyaan, Bib. Ya. Bagaimana caranya menghilangkan insecure Ya. ketika ada laki-laki solih yang datang kepada perempuan dan perempuan merasa belum pantas menjadi pendamping hidupnya karena minder belum solihah. Ya. Bagaimana itu, Bib? Ya, perasaan minder itu wajar. Makanya perbaiki diri dulu, jangan fokus sama orang. Kita suka dengan orang, kita pengen sama dia, tapi kita belum memantaskan diri, maka pantaskanlah diri dulu. Pantaskanlah diri dulu. Apa salahnya kita nunggu? Kurang cukup apa gitu kisah hijrah Nabi? Nabi ke Taif, gagal, dikasih Madinah. Antum mungkin bukan punya Taif, Taif itu nanti akan beriman, iya. Maksudnya antum mungkin gagal dengan satu orang, tapi nanti Allah akan kasih satu hal yang lebih baik. Kalau antum merasa minder apa segala macam, ya udah. Dengan antum istikharah, sholat. Kalau memang keminderan antum itu beralasan dan alasannya kuat, ya sudah. Antum mendingan tidak usah. Kenapa? Karena bisa jadi itu tidak akan terjadi kecocokan. Keminderan itu berasal dari perasaan antum nggak akan cocok sama dia. Kadang-kadang. Belum ada cinta mungkin. Ya, kadang-kadang. Ya kadang-kadang enggak juga. Kadang-kadang cinta juga justru malah membuat kita melepaskan orang yang kita cintai. Karena kita nggak yakin apakah kita bisa membahagiakan dia. Kadang-kadang kita modal keyakinan, aku yakin bisa membahagiakan kamu. Apa iya kita bisa membahagiakan dia? Sementara membahagiakan orang tua kita saja kita nggak bisa. Bagaimana mungkin kita bisa membahagiakan istri sementara orang tua saja kita tidak bisa bahagia? Baik. Ada lagi pertanyaan, Bib? Ya. Dari Medan, kalau namanya tidak ditulis. Kalau kita sudah ada perasaan sama seseorang yang sudah istikharah, terus klop, tapi masih harus sama-sama studi, masih kuliah mungkin, dan terpisah jarak yang cukup jauh karena tuntutan wajib tidak nikah saat studi, baiknya seperti apa yang harus dilakukan, Bib? Ya, jangan berkomunikasi. Jangan berkomunikasi karena komunikasinya nanti akan menjadikan hal-hal yang nggak baik. Tapi cukup komunikasi sama orang tuanya saja. Berat nggak? Ya berat. Makanya jangan kayak gitu. Berat kan? Makanya jangan beli kucing dalam karung karena kita nggak tahu dia ngapain, dia nggak tahu kita ngapain. Udah, maksudnya jangan kelamaan lah. Jangan kelamaan. Mau lamaran tahun 2021, nikah 2027. Gimana itu? Ya, kelamaan, ya. Udah langsung aja. Kalau antum mau, ya monggo, kalau nggak mau ya udah. Ada lagi, Bib. Namanya Alwiah dari Jatim. Ya. Maaf, Bib, izin bertanya. Bagaimana tips agar bisa menjadi istri solehah? Ya. Tips jadi istri solehah, sholat tepat waktu. Satu, wudunya benerin, baca Qur'annya benerin, cinta sama ilmu, sama majelis taklim. Kemudian jangan bentak suami, jangan kasar sama suami, iyain aja apa kata suami selama itu baik dan halal, dan juga tidak menyakiti katakanlah kita secara fisik, apalagi ya, udah kita iyain. Jadi itu saja sebenarnya, karena laki-laki itu sebenarnya cuma butuh kata iya dari istri. Kalau laki-lakinya benar, dia akan muliakan istri. Kalau laki-lakinya nggak benar, dia akan menghancurkan istri. Maka disitulah seorang perempuan harus bisa memposisikan diri. Karena pernikahan itu nggak ada rumus pastinya. Rumus pastinya antum sholat sabar. Itu rumus pastinya. Kalau antum tinggalin sholat sabar, berantakan semua. Intinya ada di situ. Kita bisa mengatakan, oh, bikin ini, bikin itu. Bangun sebelum subuh, kemudian bikinin istri makanan, bikinin suami makanan, siapin bajunya. Itu sebuah hal yang katakanlah juga bisa membantu, akan tetapi intinya adalah pada sikap kita kepada Allah. Ya. Ada lagi, Bib. Ini Fitri Handayani dari Bekasi. Maaf, Bib, izin bertanya. Insya Allah saya baru mulai bertukar CV.
Ya. Dan taruh pertemuan pertama insya Allah saya mengajak kakak saya cowok dan dia mengajak kakak iparnya. Kebetulan saya ditaruhin dengan guru saya, tapi saya deg-degan dan apa yang harus saya lakukan gitu. Ya wajar, kalau deg-degan berarti antum memang punya perasaan lah kalau deg-degan. Kan seperti kita misalkan mau menghadapi ujian, pasti ada perasaan deg-degan. Itu nggak beda sama ujian. Cuma ini masalahnya ujiannya berat karena seumur hidup, dan juga kita nggak punya banyak bocoran. Itu masalahnya, kita nggak punya banyak bocoran. Pernikahan itu nggak akan pernah punya banyak bocoran. Berapa banyak orang pacaran dan dia nikah cerai, pacaran bertahun-tahun gitu, nikah cerai. Mereka kira mereka sudah saling mengenal satu sama lain, ternyata enggak. Itu kan sudah banyak yang seperti itu. Meskipun saya nggak tahu figurnya, tapi saya yakin banyak yang seperti itu. Dari kalangan orang-orang yang populer misalnya, ya kan, yang terkenal. Ketika mereka belum nikah pacaran nggak? Nah, tapi cerai nggak? Berarti pacaran tidak menjamin mengenal seseorang tersebut. Menjamin, sangat menjamin untuk mengenalnya di neraka. Iya. Ya karena ada juga yang pacaran bertahun-tahun Ya. tapi akhirnya Ya, banyak banyak Ya, ini yang baru ketahuan setelah menikah. Iya. Tobat lah intinya. Baik. Ada lagi pertanyaan Bib dari Ifrah Medan. Ya. Assalamualaikum Habib. Pernah baca Bib dari salah satu ulama, kalau sudah cinta dan sayang langsung lamar katanya. Tidak usah diistikharah. Berarti kalau langsung lamar tanpa istikharah boleh aja ya Bib? Katanya seperti itu. Nggak boleh. Harus istikharah dulu. Ya meskipun nggak wajib, tapi antum gimana sih? Gini loh, antum tuh pengen nikah, musyawarah dulu sama yang punya langit dan bumi. Gitu aja sih. Antum mau musyawarah sama yang punya langit dan bumi nggak? Kalau nggak mau ya tanggung sendiri. Nanti jangan kalau nikah salah, ya Allah kenapa engkau pilihkan? Nanti dijawab karena kamu nggak mau istikharah. Seperti orang pacaran, setelah putus mereka mengadu kepada Allah. Iya. Coba kamu istikharah dari awal. Coba kamu istikharah dari awal, kamu nggak akan dapat seperti ini. Aku kasih isyarat gitu. Ada Fatma dari Bangka Belitung. Assalamualaikum Habib. Bagaimana kalau sudah komitmen tapi perempuan ini menyuruh lelaki untuk menunda menikah karena akhwat masih sedikit ragu? Pertanyaan kedua, setiap akhwat ingin mendapatkan lelaki yang soleh, tetapi laki yang mau melamar ini mau belajar untuk agama dari akhwat yang sudah baik agamanya. Bagaimana posisi perempuan tersebut Habib? Yang pertama, saya kurang jelas pertanyaannya. Yang pertama tadi, ya. Bagaimana kalau sudah komitmen tapi perempuan ini menyuruh lelaki untuk menunda menikah? Ya, Karena akhwat ya masih boleh, antum boleh suruh dia menunda untuk menikah, tapi jangan lakukan sesuatu yang haram, dan antum nggak bisa menghalangi dia nikah sama orang. Nggak ada komitmen sebelum nikah tuh, nggak ada. Komitmen sebelum nikah namanya khitbah, dan khitbah bukan jaminan. Yang dilarang itu kita mengkhitbah orang yang sudah dikhitbah, bukan menikahi orang yang sudah dikhitbah. Nggak bisa antum khitbah perempuan terus antum tinggal 10 tahun dia nggak boleh nikah, nggak bisa begitu. Antum khitbah orang besoknya datang gitu, misalkan orang datang mau langsung nikahi dia, bisa kalau disetujui. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau laki-lakinya mau belajar sama perempuan itu nggak ada masalah. Sekali lagi masalah kemauan dan kecocokan. Kalau antum mau dan cocok, rela untuk membimbing dia, antum akan dapat pahala. Tapi kalau antum mempertimbangkan akan sangat beresiko, dirinya itu namanya laki-laki susah kadang-kadang diatur, laki-laki itu mengatur tipikalnya, maka akan terjadi friksi dan keributan. Kecuali memang dalam beberapa kasus ya, kayak saya punya teman di Australia itu dia mualaf, orang boleh nikah sama orang Bandung, jadi orang yang sangat soleh, berdakwah kemana-mana sekarang. Padahal tadinya orang kafir, nikah sama seorang muslimah yang baik dan gitu. Yang pertanyaan selanjutnya Bib, dari Rizkawati, Sulawesi Tengah. Mau tanya Bib, tips menuju hari-hari pernikahan agar dimudahkan, karena menuju pernikahan itu banyak cobaannya katanya Bib. Ya, kalau antum nggak mau banyak cobaan, keluar aja dari bumi Allah. Itu nggak akan ada Mantis cobaan. aja. Ya, karena antum mau ngumpet di dalam kamar juga pasti ada cobaan. Antum mau lari dari dari manusianya, antum akan dapat cobaan dari yang lain. Akan tetapi belajarlah untuk menerima semua cobaan, teguran, dan musibah itu dengan lapang dada, dan terima saja semua itu.
Kalau emang itu terjadi kepada diri kita, udah mau ngapain lagi? Alhamdulillah, terima ya. Dan intinya antum jangan pernah lepas untuk beristighfar dan sholawat. Itu amalannya. Jadi istighfar itu bukan cuma ucap astagfirullah saja, tapi batin kita harus minta ampun atas dosa-dosa kita. Sehingga ketika kita menikah itu dalam keadaan dibersihkan. Karena fungsi istighfar itu mengangkat musibah. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Bib. Dari Fitria Handayani, Bekasi. Bagaimana pandangan Habib mengenai pernikahan yang berbeda harokah? Ya, harokah itu kan gerakan. Ya nikah harus beda gerakannya. Kalau sama namanya senam. ya. Maksudnya beda pergerakan organisasi. Ya, ya udah nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan beda iman. Tapi saya bisa menyarankan begini. Antum kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah nikah sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, antum jangan nikah dengan yang beda firqah. Kenapa? Bukan nggak boleh ya. Saya bilang jangan, bukan nggak boleh. Antum boleh nikah misalkan dengan orang yang beda firqah, misalkan beda pemikiran, misalkan yang Sunni nikah sama Salafi. Ya, tapi tanggung sendiri. Kalau terjadi friksi keluarga ya tanggung sendiri. Karena kamu yang milih itu. Ya boleh juga kamu nggak mau, ya supaya apa? Meminimalisir keadaan. Anak gampangin deh gitu. Kalau saya naik kereta, kemungkinan kecelakaannya lebih kecil dari naik mobil. Antum mau naik mobil, silakan. Gitu ya, ya kan? Kalau saya jalan kaki lebih selamat dari naik sepeda. Antum mau yang mana? Mau yang mana? Mau yang keselamatannya itu lebih besar atau keselamatannya lebih kecil? Kalau antum pengen keselamatan lebih kecil dengan mengorban, nggak apa-apa, yang penting kami bersama, ya monggo. Tapi ingat, jangan mengadukan kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah kenapa terjadi begini. Jadi kita punya ini juga dong, ikhtiar. Oh ya udahlah, kita nikah dengan yang satu fikrah, dengan yang satu gerakan. Nggak terlalu enak banyak diskusi itu. Diskusi yang nggak penting. Lihat, misalnya mau apa namanya, mau tidur, beda mazhab ribut. Ini nggak batal sentuh-sentuhan, batal lah. Ini nggak batal. Ustadz saya bilang nggak batal, Ustadz saya bilang batal. Udah saya nggak mau pokoknya, saya nggak mau ini nggak mau. Nggak mau, nggak boleh. Ini batal. Saya pengen dapat kemuliaan mati syahid kalau saya mati dalam keadaan berwudu. Ini batal kalau habis sentuh. Nggak batal. Ribut nggak? Itu dari fikih. Gimana kalau lain? Maulidan, ahli bid'ah masuk neraka. Aku nggak mau istriku masuk neraka. Kamu nggak boleh. Nggak boleh kamu. Kamu nggak boleh gitu kan? Kamu masuk neraka kamu. Terus yang satunya lagi yang Sunni mengatakan, kamu nggak merasakan kenikmatan maulid. Wah, ribut nanti akhir nggak cocok. Udah antum anak majelis maulid, udah nikah sama anak majelis maulid aja. Kalau antum salafi ya udah antum nikah aja main salafi udah. Ya, udah antum silakan kayak gitu aja, udah paling bagus. Jadi antum nggak ribut-ribut, nggak sama-sama nggak ribut. Ya. Agar tercipta sakinah mawaddah warahmah. Atas perspektif masing-masing. Asalkan jangan sakinah mawaddah warahmahnya dibangun dari ngegibahin orang. Tuh lihat ahli bid'ah, iya Pak, ahli bid'ah. Satu frekuensi dia. Tapi paling enggak friksinya nggak terlalu keras lah. Ya ada pertanyaan lagi Bib ini. Dari Naufal Hibatullah. Ya. Izin bertanya Bib. Ya. Jika belum siap menikah karena sedang menempuh pendidikan, boleh tidak mencintai dalam diam? Mencintai dalam diam. Ya, mencintai dalam diam. Nah, dan menyebut nama akhwat dalam doa kita agar kelak kita berjodoh. Boleh banget. Itu kan sama aja minta sesuatu yang halal. Jadi nggak ada masalah. Bagus malah kayak begitu. Nanti antum dikasihnya bisa jadi lebih baik. Tapi jangan maksa. Sepertiga malam. Jangan yang penting jangan maksa. Ya Allah, aku ingin dia jadi jodohku. Kalau dia ternyata jauh, dekatkan. Kalau dia ternyata bukan jodohku, jodohkan ya Allah. Kalau seandainya aku bukan jodohnya ya Allah, maka jadikanlah dia jodohku. Seandainya dia diambil orang ya Allah, akan diambil orang, tolong dikembalikan dia kepadaku. Itu maksa namanya. Jadi kok kita nih jadi minterin Tuhan. Ya udahlah, intinya jangan kita doa seperti itu. Tapi man syaghalahu dzikri an mas'alati atau itu fauqa ma atau itu saidin. Kalau ada orang sibuk mengingat aku, maka aku akan kasih dia apa yang lebih baik daripada orang yang meminta kepada aku. Kalau orang minta kepada Allah, dia nggak minta, dia fokus zikir apa semua, nanti Allah kasih sesuatu yang lebih baik. Dan datang istrinya lebih cantik,
suaminya lebih tampan, istrinya lebih kaya, suaminya lebih kaya, lebih soleh dan soleha. Sempurna sekali itu. Iya. Oh, Kayaknya dalam- modus. Sempurna sekali. Iya, pengen. Kayaknya di dalam kehidupannya itu hampir susah, itu. susah ya. Susah kayaknya. Hampir nggak ada memang. Hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Tapi ada. Harus Ya. ada. Ada cuma hampir nggak ada. Antum jangan putus asa gitu dong. Ya kayaknya putus asa banget. Kayaknya pilihannya tuh kalau nggak dia apa namanya, kalau nggak dia apa namanya, ya mohon maaf, kalau dia cantik ya dia nggak kaya. Kalau dia kaya dia nggak cantik. Kalau dia kaya cantik dia nggak baik. Ya, repot. Ada, insya Allah ada yang seperti itu. Tapi ya itu pilihan lah. Kamu mau makan nasi goreng, ya kamu nggak akan dapat wanginya nasi bakar. Kamu mau makan nasi bakar, kamu nggak akan dapat lezatnya makan nasi biryani. Masing-masing ada Kelebihan. Kelebihannya. Ente mau yang mana? Agama aja pilih. Oh, yang dalam. Jadi akhwat, kalau Anda mau selamat, pilihlah yang akhlak dan agamanya dahsyat. Jangan pilih yang banyak uangnya saja. Jangan pilih yang terkenal saja. Tapi fadfar bidzatid din taribat ya, cari orang yang agamanya bagus. Insya Allah kamu akan selamat dunia akhirat. Buat ikhwan juga begitu. Cari wanita ya seperti itu. Tapi gini, Bib, Ya. banyak perempuan yang mengkhawatirkan laki-laki yang pintar beragama karena takutnya dia poligami nanti dia. Oh, enggak juga. Karena pemahaman agamanya itu terhadap kayaknya antum gitu. Dari Bukan, Bib. ketawanya mirip Ustaz Dasat Latif gitu. Iya ya. Insyaallah. Iya, jadi wajar sih, wajar. Kita juga pernah sering ditanyain begitu. Takut nikah dengan ustadz misalkan nanti dipoligami. Ya memang ketakutan itu ada dasarnya karena banyak ustadz yang memang ditawarin untuk nikahin anaknya lah apa segala macam. Tapi bottom line-nya kita hidup kan nggak cuma di dunia. Maka kalau kita jadi istri mau terima ya alhamdulillah, kalau enggak ya selalu ada jalan lain, perceraian misalkan. Ya silakan kalau mau kan begitu. Jadi bukan sebuah alasan kita takut nikah dengan orang yang soleh gitu. Tapi ada Imam Abdul Wahab Asy'arani ya, beliau tidak mau poligami meskipun beliau gantengnya luar biasa. Imam Abdul Wahab Asy'arani itu kalau kalau pengajian sama gurunya Al Imam Hasan Al Iraqi disuruh duduk di belakangnya saking gantengnya. Laki-laki saja nggak boleh lihat beliau. Laki-laki saja nggak boleh lihat beliau. Antum bisa bayangin nggak gimana kalau perempuan lihat orang yang laki-laki nggak boleh lihat? Laki-laki aja nggak boleh lihat. takut iris tangannya bawa. Laki-laki, bayangin laki-laki lo nggak boleh lihat. Apalagi perempuan. Tapi beliau tidak poligami. Beliau rela disakiti istrinya. Kenapa? Karena aku tidak mau mematahkan hati umatnya Nabi Muhammad. Ya, khair, insyaallah ya. Ada lagi pertanyaan ini, Bib? Banyak juga ini. Banyak ini, banyak. Kapan ini selesai ya? Masya Allah. Ya, terus boleh. Allah. Ya, kayaknya banyak ini jomblo-jomblo yang Ya Allah. Ya. Mau tanya bagaimana cara menyikapi orang tua yang ingin menunda pernikahan hanya karena alasan yang kurang syar'i. Apa itu alasannya? Mohon nasihatnya agar saya bisa bersabar menunggu hari pernikahan yang masih lama. Ya, itu pilihan. Kalau antum dapat keadaan seperti itu, antum sudah dikasih pilihan. Kalau antum mau untuk menerimanya, ya antum jalankan dengan lapang dada, dengan sabar. Antum dapat pahala orang sabar. Tapi kalau antum tidak sabar, tidak terima, ya tidak apa-apa juga. Sebenarnya masalah kayak khitbah, mau memutuskan ini, itu sebenarnya kembalinya kepada pilihan. Iya, jadi antum tinggal pilih aja. Yang penting jangan tinggalkan istikharah. Sahabat Nabi yang dekat sama Rasul saja istikharah, kita yang jaraknya 1400 tahun nggak mau istikharah, ya nggak selamat. Gitu ya kira-kira. Ya, demikian kajian pranikah kali ini dari Habibana Habib Gais bin Abdurrahman As-Segaf. Terima kasih, Bib, Ya, sama-sama. atas pencerahannya. Mudah-mudahan peserta dari Zoom kali ini Amin. dapat jodoh di grupnya ya. Astagfirullah. Ini nggak benar closingnya. Kenapa enggak? Loh, kok jadi membatasi? Saya tuh heran loh, kenapa jadi membatasi? Ya kan satu harokat di sini. Oh, enggak, kenapa kok jadi membatasi padahal rezeki Allah itu Iya. jangan yang di Zoom aja dong. Jangan dapat Oh, ya, jodohnya, semuanya. dapat jodohnya di ruangan ini. Ya. Ya. Sebagai kesimpulan, ternyata dalam menikah itu ada beberapa persiapan yang harus kita persiapkan ya. Tungkahul mar'ah bi arba'in. Dinikahi perempuan karena 4 hal. Li jamaliha karena kecantikannya, li maliha karena hartanya, li hasabiha karena nasabnya, Ya. dan yang paling penting karena li diniha,
pencerahan. damai. Iya. Terima kasih pencerahannya, Bib. Mudah-mudahan kita bisa mencari, Mempraktekkan ya. mempraktekkan Ya, seperti yang salam. dikritikan oleh Ya, salam. baginda Rasulullah sallallahu Ya, alaihi wasallam. salah. Mempraktekkan kepada diri kita dulu dong. Iya, baru kita cari. Diri sendiri dulu, Diri ya. dulu, iya. Mohon doanya, Bib. Amin, amin insyaallah. Amin. Ya. Sampai kita di akhir acara. Pertanyaan-pertanyaannya saya tidak bisa bacakan satu persatu Iya, karena terlalu banyak ya. Iya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bantuannya nak. Apa nih? Bukan ini mah bukan. Toko bangunan sama warung juga. Ada orang itu. Tolong bantuannya nak. Apa nih? Bukan ini mah bukan. Toko bangunan sama warung juga. Ada orang itu. Tolong bantuannya nak. Apa nih? Bukan ini mah bukan. Toko bangunan sama warung juga. Ada orang itu. Tolong bantuannya nak. Apa nih? Bukan ini mah bukan. Toko bangunan sama warung juga. Ada orang itu. Tolong bantuannya